7 cara mengatasi keragaman karyawan dalam perusahaan. Kelompok 3. Agatha Aprianti, Agustina Doria, Bedi Kostari, Decariantri, Della Agrifani, Melania Arkamida Krawing. Baik, di sini saya akan memasuki penjelasan atau materi yang kami ambil dari topik 7 cara mengatasi keragaman karyawan dalam perusahaan. Yang pertama itu adalah identifikasi keragaman karyawan. Apa saja yang harus dilakukan untuk identifikasi hal ini? Perlu kita ketahui bersama-sama. Langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengidentifikasi keragaman. Mulai itu dari usia, ras, etnis, tingkat pendidikan, agama, latar belakang, senioritas, dan lain sebagainya. Keragaman ini sebenarnya hal yang sudah pasti ditemui dalam setiap perusahaan, di mana masalah mungkin saja timbul bila karyawan senior yang lebih dahulu bekerja merasa kurang dihargai oleh angkatan kerja yang baru atau junior. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi keragaman guna mengetahui karakter-karakter yang ada di dalam pribadi pekerja di dalam sebuah perusahaan, agar apa yang mereka lakukan dalam bekerja itu sungguh-sungguh mencapai hasil target perusahaan, bukan adanya kesenjangan-kesenjangan yang timbul, tetapi demi menuntaskan visi dan misi yang sedang berjalan. Oleh karena itu, kita perlu identifikasi baik dari usia, ras, etnis, tingkat pendidikan, agama, latar belakang, senioritas, dan lainnya, guna kita bisa mendapatkan solusi-solusi di dalam perusahaan ketika kita mendapatkan karyawan baru maupun karyawan lama, di mana di antara mereka akan adanya perlu kerjasama dalam menyukseskan pekerjaan yang diberikan. Oleh karena itu, kita mengidentifikasi ini untuk menjaga kesenjangan-kesenjangan yang timbul. Biar konflik di dalam perusahaan bisa ditangani oleh identifikasi keragaman karyawan yang dilakukan sejak awal masuknya karyawan. Oleh karena itu, identifikasi keragaman karyawan perlu dilakukan untuk menyesuaikan pembagian pekerja agar semuanya berjalan seimbang. Baik, saya akan melanjutkan poin yang kedua, yaitu membangun komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Masalah komunikasi dan hambatan persepsi bahasa dan budaya perlu diatasi agar tercipta komunikasi yang baik. Bila komunikasi di lingkungan kerja berjalan baik, maka pemimpin dapat dengan mudah menyampaikan instruksi, informasi, dan melakukan evaluasi hasil kerja karyawan. Oleh karena itu, untuk menerapkan atau menegaskan karyawan dengan baik, yaitu adalah dengan membangun komunikasi, baik sejak awal maupun yang akan datang, di mana hasil yang dicapai, target yang dicapai, itu adalah dilatar belakangi dari komunikasi yang berjalan dengan baik, sehingga pekerjaan bisa diselesaikan dari kelompok perusahaan maupun tim pekerja dan pimpinan atas, yaitu manajer. Adanya saling komunikasi dalam melakukan pekerjaan yang sesulit apapun dilakukan akan bisa dilewati dengan adanya komunikasi antar kelompok kerja maupun antar pemimpin. Oleh karena itu,
Bangunlah komunikasi yang lebih baik lagi guna menyukseskan visi dan misi perusahaan dan target perusahaan dalam mencapai hasil yang maksimal. Kesuksesan perusahaan tergantung pada bagaimana cara pengelolaan sumber daya manusia dan merangkul segala perbedaan. Pelajari karakteristik karyawan. Hal yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi keragaman dalam perusahaan adalah mempelajari karakteristik individu masing-masing. Bila pengelolaan keragaman karyawan dilakukan dengan baik, maka akan dapat menguntungkan perusahaan. Pasalnya, berbagai alternatif pemecahan dan solusi akan muncul bila sewaktu-waktu terjadi permasalahan. Pelajari karakter karyawan sesuai dengan bidang kerja. Dengan begitu, Anda tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi konflik, tanpa harus menimbulkan masalah lain yang bertentangan dengan karakteristik karyawan. Bersikap terbuka terhadap keragaman karyawan. Perlu strategi khusus agar budaya keragaman dapat efektif menembus setiap departemen, tiap divisi, dan fungsi organisasi perusahaan. Kembangkan sikap keterbukaan di lingkungan kerja dan dorong karyawan untuk dapat mengungkapkan pendapat dan ide mereka. Itu penting untuk dapat mengembangkan strategis bisnis perusahaan. Perlakuan yang adil. Masalah yang kerap muncul dalam keragaman adalah adanya perbedaan perlakuan. Diskriminasi biasanya timbul bila terdapat standar yang berbeda terhadap individu. Pastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama dalam lingkungan kerja dengan seadil mungkin. Buat kebijakan alternatif agar terjadi kesetaraan dalam perusahaan. Perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang beragam bila diatur dengan baik dapat menyediakan berbagai macam solusi untuk masalah-masalah yang adil. 6. Rutin lakukan evaluasi untuk menangkal resistensi perubahan. Bisa mungkin libatkan setiap karyawan untuk merumuskan evaluasi keragaman. Gunakan hasil evaluasi tersebut untuk membangun kesuksesan perusahaan dengan keragaman. Di era global seperti saat ini, tentunya semakin beragam pula tenaga kerja yang ada. Bila dikelola dengan baik, hal ini dapat menjadi kekuatan di lingkungan kerja dan memberikan manfaat yang besar untuk kemajuan perusahaan. 7. Sistem rekrutmen terbuka. Sistem rekrutmen terbuka atau yang bisa disebut EEO, Equal Employment Opportunity, akan menciptakan kesetaraan, sehingga tidak adanya perbedaan golongan dalam menentukan keputusan perekrut tenaga kerja. EEO akan membantu perusahaan dalam melakukan penilaian berdasarkan kualifikasi kandidat, wawancara, kompetensi, standar kelulusan, dan penilaian kerja lainnya. Ini akan menciptakan budaya kondusif, komprehensif, dan terukur. Itulah tujuan cara mengatasi keragaman karyawan dalam perusahaan. Hal ini perlu untuk diperhatikan agar kinerja perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Keragaman SDM dapat berpengaruh pada pengelolaan perusahaan dan strategi bisnis. Agar lebih mudah dalam mengelola karyawan dalam jumlah banyak, Anda bisa menggunakan software Talenta untuk memproses cuti, payroll, absen, dan berbagai hal administrasi lainnya. Segera beralih ke aplikasi Hiris Talenta sebagai aplikasi absensi karyawan berbasis web dan mobile untuk manajemen karyawan menjadi lebih baik. Terima kasih.